ari ngopi mah ngopi we lah gitu kan. Teu kudu menghakimi gitu loh. Karena siapa sih maneh teh saha gitu. Nah, kudu menghakimi. Oh, yuk kopina ge. Gil, kayaknya udah waktunya nih. Kemana? Sekarang udah waktunya ngobok opini. 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 Hehehe. Jadi ini tentang opini dari abang aja nih bang. Kalau Bang Pati sendiri nih lebih memilih mesin kopi yang otomatis atau yang manual nih bang? Oh, karena itu opini ya. Iya, opini dari abang sendiri nih. Saya sendiri sih pengennya yang otomatis. Karena kayaknya kalau ditanya ke semua yang jualan kopi, pengen pakai mesin otomatis. Karena lebih jelas, lebih mudah, Praktis lah. lebih praktis dan lebih efisien lah, jelas lebih efisien kalau misalkan pakai mesin. Lebih terjaga juga gak sih bang rasanya? Iya, jelas lebih terjaga juga. Karena kan yang bikin mesin juga nggak sembarangan merenya. Insinyur kata udah bikin. Jadi rasanya udah pasti lebih presisi. Lebih enak, pasti lebih efisien intinya. Atau jangan yang bikin mesin kopinya itu barista juga. Iya. Jadi iya, bikin betul. dan nyeduh. Kan beberapa ada konsultan juga banyak konsultan kopi. Konsultan. Iya. Tapi kalau misalnya buat itu kan yang manual sama yang otomatis itu hasil kopinya itu kan beda-beda nih bang. Kayak misalnya yang manual ada V60. Tapi kalau di otomatis apakah bisa V60 gitu? Kalau sekarang tuh ada mesin buat bikin V60 secara otomatis udah ada. Udah banyak. Kayak apa ya, batch brew itu juga V60 juga kan metodenya pour over juga, dripper juga sama di filter juga gitu. Ada sih, udah ada. Tapi kalau mesin espresso, kalau kan bicara mesin tuh kan mesinnya kan banyak ya. Ada mesin espresso, ada mesin grinder, ada mesin yang batch brew yang kayak gitu, itu juga mesin. Nah kalau misalkan mesin espresso berarti ya nggak bisa untuk buat V60 gitu. Itu biasa untuk buat espresso base lah, espresso base. Jadi cappuccino, latte dan sebagainya. Jadi si mesin-mesin itunya sendiri punya hasil kopi yang masing-masing gitu ya, khususnya gitu. Jadi ada spesialisasi khusus lagi. Dan jadi, menurut ini nih, Bang Pati. Apa tuh? Benar gak sih mood seorang penyeduh itu mempengaruhi hasilnya gitu? Oh iya, itu lumayan mempengaruhi karena apalagi dalam membuat kopi yang manual ya, khususnya tuh V60 atau pour over, itu butuh mood yang lumayan yang lumayan enjoy, karena nggak bisa nih lagi buru-buru atau lagi baru diputusin pacar atau baru ditagih leasing. Wah itu susah. Itu enggak, maksudnya bukan susah, isi jadi amek-amekan gitu nya bari kukulutus. Jadi karena kopi di tungguan morbal gitu. Tungguan morbal. Nah, halnya seperti itu. Bayar tuh. Kena tuh. Jadi mood mempengaruhi lah. Mood mempengaruhi. Tapi kalau itu kan buat yang manualan, Bang. Kalau yang otomatis nih. Yang otomatis. Apa mempengaruhi? Mempengaruhi karena nggak semuanya otomatis juga. Kalau mesin espresso gitu kan misalnya nggak cuma langsung dimasukin langsung keluar, enggak, kita harus ditemping dulu. Nah temping juga kalau misalkan moodnya lagi jelek, ramek-ramekan, temping teh hurah misalnya. Nanti hasil espressonya pun akan karena saya nggak pakai mesin espresso, jadi saya juga kurang paham sebetulnya, kurang paham betul ya bukan prosesnya, rasanya itu yang bagus itu seperti apa, saya belum tahu juga, belum begitu paham. Di balik kopi itu ada rasa dari barista aja itu sendiri ya? Betul. Rasa jiwa, kesabaran, itu cintanya barista ke kopi itu gimana? Berarti ini kalau misalnya pacarnya datang pas nyobain kopinya, wah kopinya nggak enak, kayaknya lagi para pusing nih pacar saya nih. Bisa dicek kayaknya ya. Memang suzon aja pacarnya ya. Kayak tanggapan dari Bang Bati sendiri tentang pelanggan yang rese banyak maunya nih Bang. Kayak misalnya, Bang, saya mah pengen V60-nya ukuran segini, gilingannya, pengen suhunya segini, ini. Atau kopi jos pengen yang manis tapi less segar gitu. Yang amis tapi less segar. Banyak yang aneh-aneh, bukan aneh ya, banyak unik beragam lah.
apa? Yang request-requestnya Yang itu. request ada yang pengennya kayak tadi suhunya pengen segini, terus green size-nya pengen segini, nanti kuantitinya pengen segini, banyak juga. Tapi ya itulah resiko seorang pedagang mungkin itu. Jadi kita nggak terlalu ambil pusing toh, karena kan yang mereka mau ya harus kita turuti selama itu masuk akal ya. Iya. Kalau misalkan nggak masuk akalnya kira aku deui we kumaha deui nurutana gitu kan. Yang ditambahan cak-cak euy, kan gak masuk akal gitu banyak. Gitu hayang ditambahan kulub hui ulah ku arang. Gitu tak kudu kulub hui nah heula gitu. Karena mungkin ada stigma pelanggan adalah raja ya. Iya betul. Betul itu. Dan pandangan Bang Pati menurut ke orang yang memilih tempat bergengsi untuk nongkrong gitu, lebih mementingkan apa ya, Estetik gitu. estetik daripada rasa gitu. Itu balik lagi ke keinginan orang lain ya. Balik lagi ke keinginan pribadinya masing-masing, karena nggak semua yang tempatnya estetik rasanya nggak enak gitu kan. Nah jadi kan tadi pertanyaannya agak mengarah ke situ. Iya. Pertanyaannya kan gitu, tapi nggak semuanya tempat yang bagus hanya mengandalkan tempat. Jadi mereka juga sangat menonjolkan rasa, meskipun beberapa hanya menonjolkan tempatnya. Nah itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Mereka maunya seperti apa gitu, karena ya ngaran lagi nya baik di itu ya, konsumen adalah raja, nya kumaha maranehana we hayangna di mana. Menyesuaikan Ya, lahnya. menyesuaikan. Tuh kalau misalkan kita serving good, coffee-nya good, mereka juga akan balik lagi gitu. Itu sih intinya. Karena kalau udah nemu tempat nyaman itu kadang susah buat pergi tuh. Iya, betul. Karena Apalagi kalau lidahnya itu udah terpikat sama rasa di situ loh. iya, betul. Kenyamanan itu adalah sesuatu yang bahaya. Iya, betul. Bahaya Nah, kalau kenyamanan. sudah nyaman lalu ditinggalkan. Aduh cinta. Jangan ditinggalkan. Terus ini deh pandangan Bang Pati tentang perkopian di Sukabumi ini nih. Kalau menurut saya sih berkembang sangat pesat ya. Saya mulai jualan kopi itu dari tahun 2016, dari tahun 2016 Berarti jualan bukan kopi. Kopi Jos dulu nih Sebelum Kopi Jos saya ada lagi sebelum di sini ada. Nah, dulu waktu saya kan kerja di luar kota waktu itu. Pulang ke Sukabumi pengen nyari tempat kopi itu hanya sedikit. Nah, kalau sekarang kayaknya udah ada 100 kayaknya. Iya, makin sini tuh makin banyak ya. Dan itu bagus. Itu artinya semakin banyak tempat, berarti kan semakin banyak juga peminatnya dong. Iya. Bukan hanya semata-mata itu ujuk-ujuk tempat naon sih batu muka kedai kopi naon deh. Nah, kalau bukan dari permintaan konsumen, berarti kan emang konsumennya yang meningkat. Gitu. Karena banyak yang bilang juga tempat kopi Sukabumi mah tiap belokan aya. Iya, betul. Betul, keur mah kotana leutik. Jadi kesana tiap belokan aya gitu. Jadi jalannya saling tikung padahal mah enggak ya, maksudnya kalau rezeki mah masing-masing aja gitu. Betul. Kalau bisnis tuh ya profesional lah. Iya. Sepadat apapun tempat usahanya, kalau rezekinya ke situ ya ke situ. Iya, betul. udah amat Tuhan juga udah diarahin gitu Iya. rezeki mah. Dan sebanyak apapun, nih tempat kopi Sukabumi banyak nih. Tapi kadang kita nyari tempat kosong tuh sulit kalau malam minggu. Nah, Iya, kalau malam minggu. Iya, ya. loh. iya. Ya maksudnya Berarti kan peminatnya udah banyak berarti Iya. ya. Itu Termasuk sih yang saya syukuri ini, itu. Kopi Jawa Sebunut itu kalau malam minggu tuh susah gitu nyari sampai duduk tuh. meja di sana Iya. ada tuh ada lagi. Ya alhamdulillah sih. ya. Nah makanya gitu, kalau sebanyak apapun rezeki gak akan kemana gitu. Iya, sih, betul. Dan gini Bang, pandangan Bang Pati, balik lagi yang tadi, yang Ada pelanggan rese. banyak mau. Biasanya kan yang Bang suhunya pengen segini, gramasinya pengen segini, pengen bla 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 bla, waktunya segini gitu. Biasanya kan yang kalau yang gitu yang ngerti kopi gitu. Biasanya kan Pendekar kopi. ya disebut pendekar lah. Ya pendekar Iya, ya, pendekar kopi. Pendekar. Pandangan Bang Pati ke pendekar yang emang ke kedai itu buat ngetes lah istilahnya. Biasa aja sih. Biasa aja saya mah karena udah sering Udah ya kebal ketemu. gitu ya? Iya, udah sering itu biasa aja. Maksudnya biasa aja tuh. Oh ya udah, emang dia pengennya kayak gitu ya kita turutin. Iya. Gitu. Kalau yang nggak sesuai misalkan ya kita minta maaf karena ya kita juga nggak mungkin lah ngasal gitu. Iya. Serving kopi nggak mungkin ngasal intinya.
kita udah do the best lah. Kalau misalkan pandangan pribadi ya, maksudnya teh ari ngopi mah ngopi we lah gitu kan. Teu kudu naon, teu kudu menghakimi gitu loh. Karena siapa sih maneh teh saha gitu. Nah, kudu menghakimi, oh yuk kopina gitu. Saha sih, kecuali kalau yang ngomongnya emang ahli kopi gitu loh. Nah, emang ahli kopi. Nah, kebetulan kan yang ahli kopi itu ada punya kedai-kedai juga nih, coffee shop juga. Nah, kebetulan teman-teman juga. Tapi nah, mereka sendiri pun yang benar-benar bersertifikat gitu ya, anu benar-benar pendekar yang berlisensi lah. Berlisensi gitu kan. Udah pernah gitu sih kayak gitu. Wah, mana yuk kopinya kayak gini. Enggak, bahkan kita sering ngasih masukan. Iya. Oh, coba mana iya kopinya kayak gini. Enggak sampai menghakimi seperti itu. Jadi yang ya bisa disimpulkan, kalau ini menurut saya pribadi ya bisa disimpulkan yang pendekar-pendekar kayak gitu tuh jadi cuman apa ya, hayangnya hungkul gitu, kepo lah ya kepo gitu, makanya ya kita kasih tahu lah, oh gini loh gitu. Jadi balik lagi nya ke pendekar teh tetap pelanggan mau gimana juga beri yang terbaik. Betul. Ya udah, itu dia mau mengkritik ya itu nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa selama kalau misalkan saya membawa nama kedai ya, membawa nama, oh yang udah nggak apa-apa, kita terima masukannya dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi, ya itu tadi, naon sih hak mana menghakimi itu maksudnya teh. Karena mungkin kan tanpa diminta pun ya Bang ya, si kedai itu sendiri, si kedai atau kafe itu sendiri pasti menyajikan yang terbaik gitu kan. Nggak mungkin asal-asalan tanpa diminta gitu semuanya. Dimanapun kedai atau kafe di betul. Sukabumi atau dimanapun gitu ya. Akan seperti itu. Karena mungkin yang benar-benar pendekar itu mungkin bukan ngetes tapi sekalian sharing gitu kan. Gitu. Itu mungkin yang namanya pendekar asli sih. Oh, mungkin cara PDKT dia tuh emang gitu. Iya, itu bisa jadi apa kan beda-beda ya. Cara PDKT orang tuh Ada yang juga PDKT. deketan awewe sih. Bermuka 1000 teh nih ngalaki mah, apalagi wajah-wajah muda seperti kalian. Saya juga muda sih. Oh iya. Saya juga Masih muda. Ada yang pelan-pelan gitu kan, ada Iya. yang langsung hayu. Ngapret gitu. Berarti pendekar mah nu hayu langsung. Nah, jadi nu caper. Nu caper teh nih kumaha sih lalaki ngadeketan awe caper teh. Ayo. Enggak pakai anu bismillah gerang-gerung gitu. motor. Oh, eta kan sama lah kopi juga kayak gitu. Grang-grung. Kim, Neng. Ayo. Nah, Ada lah ya. terus gimana nih cara Bang Patih mengajak masyarakat gini yang sebetulnya kan kita itu dari dulu kopi saset lah ya gitu. Iya. Biar beralih ke kopi yang beans, mengajaknya tuh gimana kalau Bang Patih? Misalnya Itu juga kan salah satu yang kita pengen ya, yang saya pengen karena makanya saya ngejual kopi dengan harga yang murah. Kayaknya nggak ada sih di kedai lain yang harganya 7.000 gitu segelas. Ya di kita gitu loh, karena ini loh pilihan selain kopi saset yang sebetulnya sekarang juga udah ada beberapa yang memproduksi kopi saset tapi Biji asli ya? biji asli. Termasuk Red Cannon juga memulai Oh iya, memproduksi. saya pernah lihat ya. Tapi ya harganya juga masuk akal, maksudnya tuh nggak sampai 1.000 teuing gitu tas bersaset itu kopi naon 1.000 bersaset. ditambahan jagong. Kebon na oge riweuh gitu Iya. can metikna can aya Satu-satu orayna metik na can aya hileud can moekeun wah ribet. Tiba-tiba ada orang gitu, "Mang, di sasetan 1000-an gitu." Waduh. Nah, ini ada pilihan lain gitu loh. Iya. Ada pilihan ketika Anda suka kopi yang misalkan sebutlah kapal selam. Ya, kapal Kopi selam. teh juga otak juga iya kita pempenya. Kapal selam. Anu lenjer. Iya, itu kan sebetulnya kalau misalkan berbicara bisnis, itu dia bagus ya, maksudnya dia jago gitu kan, jagoan. Iya. Tapi kalau misalkan berbicaranya bener deh sih gitu kan, namanya sih 1.000-an gitu. Perjuangan. Nah, makanya kita hadirkan ini nih Kopi Jos. Ada pilihan menunya, ada yang kopi asli, robusta asli dari Sukabumi. Di roastingnya pun oleh roaster yang handal gitu. Harganya 7.000 nggak diseduhkan. Udah tinggal seruput gitu. Beda dikit lah, maksudnya kayak kopi saset yang diseduh di warung atau kopi bener yang diseduh di tempat yang bener gitu. Dan khasiatnya juga pasti beda gitu kan. Kan kayak tadi tuh kopi jos itu kan manfaatnya ada tuh sebelum-sebelumnya. Anda tidak akan terkena diabetes. Mana harganya tuh kan ya? Nggak beda jauh. Ya mungkin karena
pemikiran itu sendiri gitu, karena sudah temurun gitu, kopi saset sampai sekarang gitu. Iya, karena kan balik lagi ya, karena harganya murah dan Iya. mudah didapatkan. Iya. Di setiap warung kan ada tuh kopi kayak gitu. Karena murah dan mudah didapatkan. Nah, kita juga pengen kayak gitu. Tapi ya kita nggak mungkin kayaknya kalau ngejual seharga 1.000. Iya. 3.000. Kayaknya. Kayak atas segini nih bisa kalau pakai koki. Dan semoga itu kopi saset dari biji asli yang Yang udah diproduksi. udah keluar atau udah diproduksi itu ada di tempat yang deket lah. Jadi Iya. orang-orang tuh gak ribet buat Iya. beli gitu. Iya, Karena itu kan orang-orang tuh gak mau beli itu karena ribet Nah, gitu. ribet. Nah, ayo di warung. Iya, gitu. Warung deket Imah. Mungkin kalau lebih Dapat dekat nawe. itu lebih ada minatnya buat dia beli. Iya. Betul. Buat abang sendiri harapan buat kopi Sukabumi gitu. Harapan buat kopi Sukabumi juga Iya. duta kopi. Oi, Waduh, kesana, oi, aduh. oi. Semoga semakin banyak peminatnya, semakin meningkat peminatnya betul itu semakin banyak, semakin meningkat. Dan juga kafe-kafe lain juga semoga ada terus ya. Iya, Iya, betul ada terus karena yang meramaikan lah. Jadi ente juga beberapa tahun yang lalu nyari kedai kopi di Sukabumi itu hese bisa gitu. Cuman ada beberapa Cuma gitu. ada beberapa, kalau kita ke daerah mana, oh di sana mah nggak ada. Kalau sekarang mah udah kali itu yuk, ayah, kan dia Iya. ayah kedai kopi itu ayah ini mah. Jadi semakin banyak tempat ngopi, semakin banyak konsep yang beda, semakin banyak rasa juga. Jadi ngadunya di konsep dan rasa. Punya Iya. keunikan masing-masing lah tiap kedai itu ya pastinya. betul. Dan saya rasa ini yang paling unik. Iya sih. Jadi promonya Iya. Ya, ini yang paling unik. nggak apa-apa. Ini kan kita ada di Kopi Jones nih. Iya, karena emang nggak ada di kafe lain kan kalau di Iya, sini. nggak ada. Terlebih lagi di yang Sukabumi kayak itu gitu. cuma di sini. Iya. Karena banyak yang nanya gitu, itu brownies lain. Ya nggak itu, oh sanes teh gitu. Oh, ada tuh teman saya yang ngira brownies padahal itu ampas kopi tuh. Aduh, dimakan sama dia. Aduh. Ya orang gabut juga di Iya. meja itu Iya. pas itu. Teman saya itu si Koko itu. Memang. Aduh ini ngobrolnya udah panjang lebar nih, Iya. Gin. Ya Bang, terima kasih nih Terima buat kasih, waktunya. sama-sama, Maaf juga sama-sama. udah ganggu waktunya ya. Waktunya, iya. Tapi kita banyak dapat ilmu juga Iya. di sini ya. Terima Buat kasih yang juga nonton udah juga datang. nih. Pasti Jangan kapok datang ke sini. Waduh, enggak. Buat teman-teman juga semuanya jangan lupa datang ke Kopi Jas Bunut. Buat yang Boleh mau di coba kopi jos Instagramnya. ya. Boleh ya? Instagram Iya, dulu Instagram ya. boleh dong. Iya. Kopi Jos Bunut Instagramnya. ya. Boleh di follow. Nanti di Instagram Instagram Bang Fatih juga boleh? Boleh. Instagram saya itu Fatih_13. Ya Bang, makasih ya. Makasih Sama-sama, udah ngizinin makasih, ya. lagi makasih ya, Bang, ya. Sama-sama. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya, makasih Bu, udah nonton kita sampai selesai ya, Ya. sampai akhir. Jangan lupa like, komen, and subrek. Subrek. Bye. Bye. Terima kasih banyak.